saya lanjutkan kembali dua sisi. Bung Haris tadi dikatakan bahwa tidak puas karena saya disomasi. Kalau nggak disomasi berarti puas gitu. Dengan kinerja Itu gimmick pemerintahan. kecil aja sebetulnya. Begini, saya ada dari sisi hukum ya, ada 3 aspek dalam sisi hukum yang perlu diperhatikan. Satu itu dari sisi institusi, yang kedua dari sisi regulasi dan legislasi, yang ketiga itu dari sisi peristiwa dan upaya pemulihannya. Nah, saya mulai dari yang ketiga dulu, peristiwa dan upaya pemulihan. Ada janji Jokowi ya, duetnya dengan Pak JK maupun dengan Pak Ma'ruf Amin, terutama di zaman Pak JK soal bagaimana menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Oke. Tapi alih-alih menyelesaikan, justru bertambah banyak kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia tersebut. Nah, ini menandakan bahwa boro-boro mau menyelesaikan, menahan terjadinya kekerasan atau bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang di luar yang beraneka macam ragam itu semakin banyak terjadi. Angka misalnya gini, Jokowi menang di Papua di periode pertama, tinggi. Tapi angka kekerasan pelanggaran HAM di Papua tambah tinggi gitu. Nah, itu contoh aja gampang Oke, itu seperti untuk itu. penegakan Itu soal yang HAM-nya. peristiwa Oke. ya. Yang kedua soal Regulasi. legislasi dan regulasi. Menurut saya yang paling fenomenal adalah soal omnibus law itu. Itu menunjukkan bahwa, dan dia ngegasnya itu hanya hitungan bulan pasca terpilih. Bahkan uji cobanya hitungan minggu pasca dilantik sudah mau mengesahkan 70 lebih aturan perundang-undangan yang akhirnya gedung DPR itu dikepung oleh gerakan mahasiswa. Nah, ini menandakan bahwa dari sisi legislasi, dari sisi regulasi banyak juga aturan-aturan yang muncul di tingkatan daerah atau di sektoral atau tematik yang lebih berpihak atau terakumulasi pada bagaimana melancarkan ekspansi bisnis. Nah, kalau di daerah apakah tanggung jawabnya Pak Presiden juga? Iya dong, kalau kita lihat ketatanegaraan kita, itu tanggung jawabnya ada di pemerintahan pusat juga pada akhirnya. Tapi kebijakan untuk teknisi daerah kan lebih kepada pemprovnya masing-masing, kepala daerahnya masing-masing, bukan? Nah, itu makanya saya bilang bahwa tidak ada orkestrasi yang konstitusional untuk mengelola, menjaga, mengawasi kebijakan-kebijakan di daerah. Misalnya begini, Pak Cahyokumolo itu waktu ketika menjadi Mendagri pernah membatalkan ratusan peraturan daerah yang dianggap sebagai peraturan-peraturan daerah di sektor pajak, retribusi yang bertentangan dianggapnya. Dari sisi bisnis efisiensi itu betul. Tetapi misalnya permintaannya Komnas Perempuan bahwa ada perda-perda yang dianggap inkonstitusional dalam kajiannya Komnas Perempuan itu nggak dapat tempat untuk diperbaiki. Nah, itu contoh soal regulasi singkat aja. Yang kemudian juga secara institusi sekarang begini, dari sisi hukum ya, ada banyak kinerja institusi-institusi penegak hukum yang itu satu kasus yang paling menjadi momok belakangan ini adalah soal 57 atau 75 pegawai KPK itu. Itu menurut saya dari sisi legislasinya dan bagaimana interpretasi di dalam institusi tersebut itu jelas-jelas mengamputasi prestasi, mengamputasi kinerja, dan juga mengamputasi sebenarnya kerja efisiensi untuk mencegah korupsi. Nah, saya mau tambahkan lagi, di sektor-sektor yang lain, institusi-institusi penegak hukum itu lebih banyak dinikmati oleh para pihak yang berkonflik secara bisnis dibandingkan melayani masyarakat kecil.